Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hai gamer, buat kalian yang bermain Hero di Road akan tetapi masih kalah melulu, tumbang melulu, sampai bikin kesal. Tenang saja teman-teman, di video kali ini aku akan bagikan emblem build di Road tersakit dan terkuat yang cocok kalian pakai. Di video ini juga aku akan bagikan tips dan trik cara main hero di Road supaya dapat banyak kill dan bisa memenangkan pertandingan. Apa sajakah cara-caranya? Tonton penjelasannya di sini. Emblem yang aku pakai saat ini yaitu emblem assassin yang ningkatin efek atribut physical penetration, physical attack, dan movement speed. Membuat damage-nya sakit, damage hero kalian bisa tembus ke hero tebal, dan jalannya hero kalian tambah cepat. Talent-talent yang aku pakai Thrill, Master Assassin. Apalagi Master Assassin yang bikin tambah kuat saat satu lawan satu dengan hero musuh. Talent Warcry yang nambahin damage saat skill hero kalian terkena hero musuh sebanyak 3 kali. Sehingga damage-nya menjadi sakit saat stack Warcry yang ada di bawah hero kalian sudah penuh. Spell yang aku pakai yaitu Petrify. Spell ini memberikan efek membeku seperti patung ke hero lawan yang berada di sekitarnya selama 0,8 detik dan setelah efek Petrify-nya habis, bisa nambahin 50% slow ke musuh yang terkena spell ini selama 0,8 detik. Pasif hero di Road yaitu setiap penggunaan basic attack-nya, bisa nambahin rage yang bisa memperkuat damage dari skill 1 dan skill 2 hero di Road. Rage-nya ada 2 kotak yang berada di bawah darah dan juga pasifnya ditampilkan di atas tombol regen. Saat rage penuh, keluarkan skill 1 dan skill 2 yang bisa nambahin physical damage sekaligus bisa nambahin pemulihan darah sesuai dengan damage yang diberikan sama hero di Road ke musuh. Bisa juga mengurangi durasi cooldown skill 1 dan skill 2-nya. Buat teman-teman yang ingin menonton gameplay hero di Road yang lainnya di channel ini, bisa langsung cek di playlist hero di Road. Playlistnya nanti aku taruh di layar akhir video ini. Langsung saja ditekan playlistnya teman-teman. Skill satunya yaitu mengeluarkan burst strike ke area yang ditentukan. Setiap ledakan yang terkena ke musuh bisa nambahin physical damage dan juga menyebabkan musuh terkena efek slow selama 1,5 detik. Membuat hero di Road mudah untuk meng-hit musuh. Saat rage di Road sudah 50% sampai 100% dan keluarkan skill satu ini bisa untuk menambahkan damage skill satunya menjadi lebih sakit. Akan tetapi bisa mengurangi jumlah rage yang sudah terkumpul. Saat rage belum terkumpul 50%, skill 1 nambahin rage-nya. Skill 1 di Road ini sangat cocok buat kalian pakai untuk membersihkan minion dengan cepat. Dikarenakan jarak skill 1 ini jauh dan damage-nya bisa mengenai minion. Dari minion depan sampai minion belakang saja bisa terkena efek dari skill 1 ini. Skill 2 di Road berlari ke arah target yang kalian tentukan. Skill 2 akan berhenti di jarak terjauhnya dari jangkauan skill 2 itu sendiri atau skill 2 itu mengenai hero musuh, monster jungle, kura-kura, dan lord yang nambahin physical damage ke musuh. Saat skill 2 terkena target bisa nambahin efek knockback. Saat skill ini bisa digunakan lagi, bisa mengunci target yang bisa keluarin fatal strike, atau semacam lingkaran yang bisa memberikan physical damage dan mengurangi physical defense musuh. Ultimate atau skill 3 di Road mengeluarkan serangan yang kuat ke arah yang ditentukan dan tidak bisa diganggu, atau di-cancel ultimate-nya. Memberikan physical damage ke lawan dan memberikan pemulihan darah ke di Road serta efek slow ke musuh. Ultimate atau skill 3 di Road mengeluarkan serangan yang kuat ke arah yang ditentukan dan tidak bisa diganggu, atau di-cancel ultimate-nya. Memberikan physical damage ke lawan dan memberikan pemulihan darah ke di Road serta efek slow ke musuh. Misalkan spell Petrify-nya masih cooldown, aku biasanya menggunakan kombinasi skill 2, skill 2 lagi, skill 1 kemudian skill 3 atau bisa juga skill 2, skill 2 lagi, langsung keluarkan skill 3-nya. Spell Petrify-nya juga bisa dipakai saat dikejar musuh. Atau skill 3-nya masih cooldown, aku biasa pakai skill 2, skill 2 lagi, spell Petrify, skill 1, dan tambahan basic attack jika dibutuhkan. Sehingga kombinasi tersebut sangat efektif untuk mengeliminasi musuh di situasi dan kondisi tertentu. Usahakan hero di Road untuk mengincar hero damage dealer musuh duluan seperti marksman atau mage musuh supaya bisa tumbang. Saat damage dealernya sudah tumbang, hero di Road bisa lebih mudah untuk masuk dan menyerang hero-hero musuh yang lainnya. Di saat ada salah satu hero musuh yang tumbang, apalagi damage dealer musuh membuat tim kita bisa langsung untuk menyerang musuh dan tidak takut dengan damage yang diberikan dari hero-hero musuh. Namun, saat ingin mengeliminasi jangan terburu-buru.
Tunggu momentum yang tepat untuk mengeliminasi musuh. Apalagi saat hero-hero musuh berkumpul, usahakan jangan lakukan sendiri. Meminta bantuan ke teman satu tim adalah solusi yang tepat. Koordinasikan berkumpul untuk menyergap musuh dengan tiba-tiba. Kemudian hero di road menargetkan damage dealer musuh dan bisa untuk menumbangkannya seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Soalnya terkadang terlalu percaya diri untuk bisa mengeliminasi musuh itu tidak baik, dan justru bikin kita bisa blunder. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stacknya bisa melindungi hero kalian dari damage physical musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item Warrior Boots ini mempunyai efek atribut physical defense dan movement speed. Efek physical defense yang bisa mengurangi damage physical yang terkena hero kalian. Nambahin juga jalannya hero kalian bertambah cepat lagi. Item Warrior Boots ini cocok kalian pakai saat melawan hero physical di satu lane kalian. Misalnya melawan Alpha, Yuzong, Dirot, dan masih banyak lagi hero-hero physical attack yang lainnya. Sehingga kita bisa berhadapan dengan mereka di early. Item tersakit berikutnya yaitu Blade of the Heptaseas. Item ini di penjelasan itemnya cocok buat hero assassin. Pasif item ini membuat equipment hero yang kalian pakai ada yang bersinar. Saat sinarnya itu ada bisa nambahin damage menjadi sakit. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan darah. Membuat damage hero kalian bertambah besar dan kapasitas darah hero kalian bertambah banyak. Sehingga damage yang dikeluarkan saat mengenai musuh menjadi lebih sakit lagi. Item tersakit berikutnya kalian bisa pakai si Halberd. Item ini bisa nambahin efek pengurangan efek pemulihan darah yang dimiliki sama hero musuh. Sehingga efek pemulihan darah yang mereka miliki keluarnya gak maksimal. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan attack speed yang tingkatkan damage hero kalian bertambah besar serta sakit saat mengenai musuh. Apalagi serangannya bertambah cepat yang membuat saat keluarin panahnya tambah cepat dan damage sakit. Item ini cocok kalian pakai saat melawan hero healer maupun hero yang menggunakan item defense yang bisa nambahin efek pemulihan darah. Kalau serangan cepat dan damage-nya besar, membuat hero kalian bisa lebih cepat bersihin minionnya dan juga serangan ke turret musuh bertambah cepat lagi. Sehingga lebih cepat hero kalian untuk menghancurkan turret di pertahanan musuh. Oke guys. Kita menuju ke item yang berikutnya yaitu Antique Cuirass. Item ini memiliki kemampuan untuk mengurangi physical attack yang dikeluarkan sama hero musuh. Membuat hero kalian bisa membuat damage physical hero musuh gak masuk semuanya. Item Antique Cuirass ini bisa nambahin efek atribut darah, physical defense, dan pemulihan darah yang membuat kapasitas darah hero kalian tambah banyak, defense-nya semakin kuat dari hero physical, dan bertambahnya efek pemulihan darah ke hero kalian. Dengan 2170 emas, kalian bisa beli item Antique Cuirass ini. Membuat hero kalian bertambah kuat dari serangan musuh. Sehingga saat keluarkan ultimate, hero kalian darahnya gak berkurang banyak dan lebih kuat menerima damage musuh. Item berikutnya kalian bisa pakai Athena Shield. Item ini bisa untuk menahan burst magic damage hero musuh. Cocok dipakai saat melawan hero seperti Parsa, Odette, Nana, Vexana, Vale, dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Item ini nambahin efek atribut darah, magic defense, dan pemulihan darah yang bikin hero kalian banyak nambah darahnya, kuat dari serangan magic damage musuh, dan efek pemulihan darah semakin besar yang membuat makin cepat darahnya mengisi. Item selanjutnya yaitu Immortality. Item ini mempunyai pasif resurrect atau hidup kembali. Jadi saat hero kalian ditumbangkan hero musuh, hero kalian masih punya nyawa lagi untuk bangkit dan bisa untuk melarikan diri dari serangan musuh. Item Immortality memiliki efek atribut physical defense dan darah. Membuat defense hero kalian tambah kuat dan kapasitas darahnya bertambah banyak. Membuat hero kalian bertambah kuat dari serangan physical damage yang dikeluarkan sama hero musuh. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Bagikan video ini ke teman-temanmu. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi.